Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nanda Pradika. Ransomware itu memang masih menjadi sebuah malware atau sebuah jenis virus yang paling mematikan. Nah, sama seperti yang satu ini tuh sebenarnya bisa dibilang adalah sebuah ransomware yang simple banget dan justru malah cenderung lebih ke Trojan miripnya. Tapi tentunya akan membuat data-data penting teman-teman akan langsung terenkripsi. Ya, namanya adalah Mamba. Nah, kebetulan di sini saya memiliki filenya itu dalam bentuk RAR. Namanya adalah Mamba tuh, ransomware.mamba. Tapi ketika saya ekstrak, kok filenya bentuknya seperti ini? Tidak ada ikonnya dan namanya justru 131. Tidak ada hubungannya dengan Mambanya sama sekali. Namanya 131. Nah, sekarang kita lihat dulu dari filenya. Kita lihat ke propertiesnya dan ukurannya lumayan. Untuk sebuah ransomware ini ya ukuran yang sebenarnya normal ya, walaupun agak lumayan. Ukurannya adalah 2,3 MB. Dan kalau misalnya kita lihat dari detailsnya, tidak ada keterangan apapun. Sekali lagi, ini adalah sampel asli dan ini pernah digunakan oleh orang-orang kriminal ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya menemukan Mamba, ini adalah sebuah malware ransomware yang pernah melanda ya, walaupun mungkin skalanya nggak begitu besar seperti itu ya. Nah, seperti biasa, kalau saya ingin mencoba ransomware maka harus ada file uji cobanya dalam tanda kutip ya. Apakah file ini akan terenkripsi benar-benar atau tidak? Nah, tapi masalahnya adalah Mamba ini justru mirip seperti Trojan, bukan seperti ransomware ya, walaupun ini mungkin bisa dibilang katanya adalah ransomware. Seperti itu. Nah, sebagai contoh deh, saya akan mencoba untuk memperlihatkan data-data sampel lah. Mungkin ini apakah benar-benar nanti bisa dikunci atau tidak nih. Contohnya saya punya foto gedung seperti ini, terus juga ada foto surat seperti ini, terus juga ada foto-foto atau mungkin bisa dibilang dokumen-dokumen seperti ini, yang dimana isinya di sini juga ada lengkap, terus juga ada ini. Dan juga ada berbagai mungkin data ya, mungkin ini tidak terbaca ya di WordPad karena saya tidak menginstal dari si Microsoft Office-nya. Oke, sekarang kita akan coba nih ya, saya menggunakan Windows 7 Starter di VirtualBox. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kita klik 2 kali, kita yes, dan apa yang akan terjadi? Oke, sepertinya kayak tidak ada terjadi apa-apa ya. Tapi sekarang kita coba lihat dulu ke Task Manager. Adakah proses yang mencurigakan? Dan ternyata tidak ada proses yang mencurigakan sama sekali di sini. Tuh, teman-teman harus bisa lihat ya tuh, di sini nih ya. Coba, sekarang kita jalankan sekali lagi. Apa yang akan terjadi? Kita yes. Udah. Langsung seperti tidak ada terjadi apa-apa di sini. Tuh, langsung tiba-tiba ada satu proses yang hilang dan sudah. Seperti ini saja. Kita lihat dari CPU-nya, dari RAM-nya, ini masih 0% semua. Tidak ada penambahan atau mungkin proses yang mencurigakan di sini. Masih normal semuanya. Nah, dan kalau misal kita lihat di sini, sepertinya file kita juga masih aman-aman saja. Masih bisa dibuka tuh semuanya. Tuh kan, filenya ini masih lengkap semuanya. Masih bisa dibuka semuanya tanpa terkecuali. Lantas, ransomware-nya di mana? Nah, sekarang kita akan coba dulu deh. Ini file ini tidak bisa dibuka ya, karena ini doc. Oke, sekarang kita coba untuk restart aja dulu PC-nya. Kira-kira kalau misalnya kita restart, apakah terjadi sesuatu? Sekarang kita coba untuk buktikan. Kita restart, saya menggunakan VirtualBox, dan PC kita masih normal. Belum terjadi apa-apa. Ya, jadi ya, PC saya di sini ternyata masih normal loh. Masih belum ada terjadi apa-apa. Apakah ini sebuah ransomware yang emang beneran terpakai atau bagaimana? Dan ternyata setelah saya tes, sepertinya ransomware ini tidak berjalan dengan sempurna sepertinya. Seperti itu ya. Coba sekarang kalau misalnya kita run as administrator gitu. Apakah bisa? Dan ya, tidak terjadi apa-apa. Sepertinya ini bisa dibilang sebuah ransomware yang memang bisa dibilang ransomware ini tidak bisa sembarangan untuk menginfeksi PC. Ya, jadi bagi teman-teman yang mungkin melihat ini, mungkin kayaknya agak kecewa gitu ya. Tapi memang
ransomware-nya itu seperti itu. Makanya kenapa ransomware ini bisa dibilang penyebarannya itu tidak terlalu besar. Bahkan mungkin bisa dibilang hanya mengenai kecil gitu, sebagian kecil aja. Karena ransomware ini harus memiliki file pembuka, bisa dibilang seperti itu. Ya, mungkin bisa dibilang backdoor-nya terlebih dahulu. Karena ketika ransomware ini ada gitu ya, ada gitu. Ketika Windows-nya ini memiliki Windows Defender, ya walaupun Windows 7, Windows Defender-nya itu berbeda ya dengan Windows 10 gitu ya. Tapi tetap tidak akan bisa jalan. Walaupun tidak dianggap virus, tapi tetap ini tidak akan jalan. Dan yang kedua adalah biasanya ransomware ini akan mengenai PC teman-teman yang kebanyakan menggunakan crack atau kebanyakan menggunakan ya tahulah tools-tools yang bisa dibilang mungkin aktivator gitu ya atau lain sebagainya. Jadi ketika kita jalankan seperti ini aman banget. Ya, ini saya sampel aslinya loh. Tapi tidak terjadi apa-apa di sini. Seperti seolah-olah kita tidak mengalami ya rusak file atau segala macam. Yang artinya bahwa ransomware ini itu lemah. Seperti itu ya. Kita coba restart lagi sebagai pembuktian. Apakah teman-teman di sini ada yang pernah mencoba Mamba? Ya, tuh. PC kita masih normal. Artinya apa? Artinya PC kita kebal. Jadi, bagaimana menurut teman-teman? Nah, seharusnya seperti ini ya. Mungkin saya akan tunjukkan sedikit cuplikan atau sedikit gambarnya. Nah, seharusnya nih ya, teman-teman kalau misalnya terinfeksi oleh ransomware Mamba, ketika teman-teman PC-nya teman-teman coba restart, itu datanya tidak akan terenkripsi semuanya sebelum teman-teman restart PC-nya. Tapi ketika teman-teman restart PC-nya, maka akan kejadian seperti ini. Ya, jadi layar teman-teman nanti ya, di bagian mana namanya bootingnya, itu master boot record-nya akan di-replace dengan tulisan ini. Your data encrypt, contact for key. Bisa dibilang ya ada website-nya seperti itu ya, dan juga ada emailnya. Emailnya Yandex, ya berarti mungkin penciptanya ini kayaknya orang Rusia. Mungkin bisa dibilang gitu, karena Yandex dari Rusia. Gitu. Dan ya udah, tampilan seperti ini. Makanya kenapa saya di awal itu bilang, kalau ransomware ini itu justru lebih mirip seperti Trojan, bukan seperti ransomware. Jadi ya hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Tapi sayangnya adalah Mamba ini sangat lemah sekali. Jadi tidak bisa sembarang menembus kekuatan PC manapun. Bahkan baru di fresh install pun dia tidak bisa menembusnya. Seperti itu. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Ya, bagi teman-teman yang sudah mungkin melihat Mamba, ya bagi teman-teman yang mungkin mencobanya sekarang, mungkin ini akan aman. Seperti itu ya. Tapi jangan pernah sekali lagi dicoba di PC asli walaupun ini aman. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mungkin tidak ada hasil, tapi teman-teman bisa tuliskan saja di kolom komentar bagi teman-teman yang sudah pernah gitu ya pengalaman dengan bisa dibilang dengan ransomware yang namanya Mamba ini, atau mungkin teman-teman sudah tahu, tuliskan saja di kolom komentar. Mungkin ada kesalahan atau segala macam. Seperti itu ya. Oke. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat, bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika, see you next time.